Kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan pabrik. Apa sih itu kesehatan dan keselamatan kerja? Apakah kesehatan dan keselamatan kerja itu penting? Di dalam kesehatan dan keselamatan kerja ada apa aja sih? Yuk kita simak. Sebelum mulai, yuk kenalan dengan orang-orang yang ada di balik video ini. Ada Siti Nurwahyu Wulandari sebagai scriptwriter, Azra Rea Darmawati sebagai animator, Diva Kirana Rahmadani sebagai animator, Pramudia Liza Roshita sebagai scriptwriter, dan Hanifah Rizky Aulia sebagai voice over. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang disingkat sebagai K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kedua, memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Yang ketiga, memberi pertolongan pada kecelakaan. Keempat, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit. Serta yang terakhir yaitu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan risiko tinggi. Fungsi K3. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja yang mendapat perlindungan dari kesehatan dan keselamatan selama bekerja, serta menjamin setiap sumber produksi yang layak dan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Berikut adalah contoh bentuk kecelakaan kerja di pabrik, yaitu yang pertama, jatuh dari tangga, terkena ledakan, tergelincir, tersengat listrik, dan tertabrak mobil pengangkut barang. Untuk meminimalisir bentuk kecelakaan kerja, maka seluruh pekerja wajib mentaati peraturan apabila masuk ke tempat kerja. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 9 Pasal 13 tentang kewajiban bila masuk tempat kerja. Pasal tersebut berbunyi, barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Oleh karena itu, setiap pekerja harus melakukan perlindungan diri sebagai bentuk preventif pada saat bekerja, dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, memakai APD atau alat pelindung diri. APD yang dapat digunakan yaitu sepatu pelindung, pelindung tubuh, helm pelindung, masker, dan juga sarung tangan. Yang kedua, mentaati peraturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Yang ketiga, bekerja dengan fokus dan konsentrasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Yang keempat, sehat jasmani, mental, dan fisik. Dan yang terakhir, selalu mengikuti prosedur kerja yang diwajibkan. Nah, peraturan yang ada dalam K3 harus diimplementasikan dalam pekerjaannya. Selain untuk kebaikan para pekerja, hal tersebut juga berpengaruh pada reputasi perusahaan ke depannya. Untuk itu, terdapat sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ketentuan denda bagi yang melanggar peraturan atau tindak pidana adalah hukuman kurungan sekurangnya 3 bulan dan denda setinggi Rp100.000. Jika dalam sebuah pabrik atau proyek suatu perusahaan harus dilakukan sebagai bentuk komitmen antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja yang ikut andil pada proyek tersebut. Dengan ketiga, keselamatan adalah prioritas utama.